Selain itu pemirsa, ada pula 14 orang yang melapor ke Barreskrim Polri karena diduga tertipu juga saat membeli tiket konser Coldplay melalui jasa titip atau just tip di media sosial. Para korban pun mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. 14 korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay melalui jasa titip atau just tip melapor ke Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Para korban umumnya berdomisili di wilayah Jabodetabek. Nilai kerugian yang diderita mereka mencapai 30 juta rupiah. Menurut kuasa hukum para korban, Muhammad Zainul Arifin, dari ke-14 korban, beberapa orang diantaranya pernah terjerat penipuan tiket konser Blackpink di Jakarta dan ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Di dalam hal tiket Coldplay, tapi ada beberapa tiket, yaitu seperti girl band Blackpink kemarin, girl band Blackpink juga pernah mengalami kerugian, dan juga ada juga korban kita yang tergabung dalam nonton MotoGP beberapa bulan yang lalu. Dengan kerugian. Dijelaskan Arifin, pelaku membuka jasa titip pembelian tiket konser Coldplay di berbagai platform media sosial. Korban yang tertarik kemudian langsung menghubungi pelaku dan memesan tiket yang tersedia. Namun saat korban telah mentransfer biaya tiket, lalu pelaku tidak bisa dihubungi kembali. Atas pelaporan ini, kepolisian akan segera melakukan penyelidikan mengingat belakangan sering digelar sejumlah konser besar di Indonesia. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum dari para korban tadi yang melapor ke Barreskrim Polri. Sudah ada Bapak Muhammad Zainul Arifin. Kita akan simak informasinya. Selamat pagi Pak Zainul. Sebetulnya kronologisnya seperti apa Pak, dan saat ini prosesnya sudah sejauh mana? Oh ya, memang kemarin Jumat ya kita telah menyampaikan laporan polisi ke Barreskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Cyber ya, Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan ini. Namun yang kemarin itu ada 14 orang yang jadi korban, sekarang sudah bertambah Mbak, sekarang sudah menjadi 60 orang dengan total kerugian sudah mencapai 130 juta rupiah. Namun kami meyakini ya di luar sana masih banyak lagi para korban masyarakat yang belum melakukan pengaduan. Nah sampai hari ini semalam kita sudah sempat berkoordinasi sama tim penyidik Cyber Mabes Polri. Saat ini mereka melakukan profiling ya untuk menelusuri para pelaku-pelaku ini. Nah kemungkinan mereka akan melakukan suatu penegakan hukum. Nah dalam waktu ini kemungkinan nanti sore kita akan dipanggil ke Barreskrim, kalau enggak besok Selasa, untuk dimintai keterangan dalam hal ini pendalaman proses hukum, peristiwa hukumnya begitu Mbak. Oke, apakah para korban ini sudah juga hadir atau bukti-bukti apa saja yang sudah disampaikan ke para penyidik Pak Zainul? Bahan untuk bukti yang telah kita sampaikan dalam hal ini adalah screenshot ya terkait dengan akun-akun media sosial yang melalui salah satu platform yang bentuk dari modus kejahatan para pelaku ini. Kemudian yang kedua kita sampaikan adalah salah satunya adalah rekening koran dari para korban, transaksi dalam hal ini rekening. Oke, hingga saat ini korbannya sudah berapa tadi Pak Zainul? Yang awalnya 14 orang, hari Jumat sekarang sudah bertambah menjadi 60 orang dengan kerugian 130 juta rupiah. Yang awalnya hanya 30 juta rupiah. Mbak. Baik, ke-60 orang ini apakah ditipu dari salah satu penjual yang sama atau berbeda-beda? Platformnya berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda juga. Kemudian ada nama yang sama, juga ada nomor rekening yang sama. Namun kami yakin ini adalah PR dari kawan-kawan penyidik ya untuk menelusuri apakah ini merupakan bagian dari sindikat yang sama ataukah tidak. Maka penting bagi kita untuk menelusuri peristiwa hukum ini, dan kita berharap nanti pada saatnya para promotor resmi itu harus diundang untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan apa-apa yang beredar pada saat ini, karena kita memahami ada dua ya just tip ini, ada just tip yang legal dan ada just tip yang ilegal. Nah, apakah promotor resmi ini meng-hire ataupun melakukan kerjasama dengan justice ini ataukah tidak, ataukah dibiarkan begitu bebas? Nah, ini peran dari promotor resmi. Kalau tidak melakukan itu, saya pikir harus ada pertanggungjawaban dari promotor resmi, karena memang sudah masif ya korban-korban yang saat ini hadir menjadi korban. Baik, terima kasih banyak Pak Zainul Dalmali sudah menginformasikan kepada kami. Tentunya ini juga menjadi keresahan kita semua.